Balas serangan balon api, jet tempur Israel kembali gempur Gaza. Israel melakukan serangan udara ke Gaza, Palestina. Serangan itu dilakukan sebagai balasan atas peluncuran balon api dari wilayah Palestina. Dilansir dari AFP Jumat 2 Juli, sumber-sumber keamanan dengan milisi Palestina mengatakan serangan itu menghantam tempat-tempat pelatihan. Tidak ada korban yang dilaporkan akibat serangan Israel tersebut. Tentara Israel mengatakan serangan itu dilakukan untuk membalas balon api. Israel mengklaim serangan mereka menargetkan lokasi pembuatan senjata milisi Palestina. Menanggapi balon pembakaran yang ditembakkan ke wilayah Israel hari ini, jet tempur menyerang sebuah lokasi pembuatan senjata milik organisasi teror milisi Palestina. Demikian pernyataan Israel. Pada hari Kamis, Dinas Pemadam Kebakaran Israel mengatakan peluncuran balon api dari Gaza telah memicu 4 kebakaran kecil di wilayah Eskul Selatan di perbatasan Gaza. Api itu kecil dan tidak berbahaya dan dengan cepat dapat dikendalikan, kata sebuah pernyataan dari Dinas Pemadam Kebakaran. Seorang penyelidik kebakaran menetapkan bahwa semua kebakaran disebabkan oleh balon api, sambungnya. Tidak ada indikasi langsung mengenai kelompok yang berbasis di Gaza yang bertanggung jawab atas peluncuran balon tersebut. 11 hari pertempuran mematikan antara Israel dan milisi Palestina di Gaza, serta kelompok bersenjata Palestina lainnya yang berbasis di daerah itu berakhir pada 21 Mei dengan deklarasi gencatan senjata. Ada beberapa gejolak sejak gencatan senjata, termasuk serangkaian peluncuran balon bulan lalu. Israel membalas dengan serangan udara setelah baku tembak pada 18 Juni. Panglima militer Israel memerintahkan pasukan untuk siap terhadap berbagai skenario, termasuk dimulainya kembali permusuhan. Konflik tersebut menewaskan 260 warga Palestina termasuk beberapa pejuang. Menurut pihak berwenang Gaza, di Israel 13 orang tewas termasuk seorang tentara akibat roket yang ditembakkan dari Gaza. Israel telah mempertahankan blokade yang melumpuhkan di Gaza sejak 2007 atau sejak milisi Palestina mengambil alih kekuasaan. Hal itu dilakukan Israel untuk menahan kelompok-kelompok bersenjata di Gaza. PM Bennett, Israel tidak akan pernah menahan diri untuk serang musuh-musuhnya. Perdana Menteri Naftali Bennett bersumpah Israel tidak akan pernah menahan diri untuk menyerang musuh-musuhnya guna membela diri jika perlu. Negara Israel akan selalu membela diri terhadap ancaman eksternal dan tidak akan menahan diri untuk memastikan keamanan kami, kata Bennett pada upacara di Yerusalem yang menandai peringatan kematian Theodor Herzl, pendiri Zionisme modern pada hari Rabu. Kami akan bertindak tegas, kreatif, dan konsisten terhadap ancaman baik yang dekat maupun yang jauh, ujar pengganti Benjamin Netanyahu tersebut seperti dikutip Time of Israel Kamis 1 Juli. Bennett tidak merujuk nama negara atau kelompok apapun terkait ancaman spesifik terhadap Israel. Namun pernyataannya datang ketika Amerika Serikat mengadakan pembicaraan tentang bergabung kembali dengan perjanjian internasional yang membatasi program nuklir tentang Israel. PM baru Israel itu pada pekan lalu menyebut Iran sebagai ancaman eksistensial dan dia juga mengisyaratkan keterlibatan Israel dalam serangan baru-baru ini di situs nuklir Iran. Dugaan serangan pesawat tidak berawak di fasilitas produksi sentrifugal Iran di luar Teheran yang dilaporkan merusak situs tersebut. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat menjamu Presiden Reuven Rivlin di Gedung Putih pada hari Selasa bersumpah bahwa Iran tidak akan pernah mendapatkan senjata nuklir selama dia berkuasa di Amerika. Jaminan itu disampaikan di tengah meningkatnya kekhawatiran Israel atas upaya pemerintah Amerika untuk bergabung kembali dalam kesepakatan nuklir 2015.
Puluhan pemukim Israel serbu komplek Al-Aqsa di Yerusalem. Puluhan pemukim Israel memaksa masuk ke komplek Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Departemen Wakaf Islam di Yerusalem mengatakan dalam pernyataan singkat bahwa 62 pemukim Yahudi masuk ke lokasi bentrok yang dijaga polisi Israel. Rabi sayap kanan Israel, Yehuda Glick termasuk di antara pemukim yang mengunjungi tempat itu, ungkap pernyataan Departemen Wakaf Islam. Biasanya pemukim Israel menyerbu komplek itu setiap hari pada pagi hari dan sore hari melalui gerbang Al-Muhrabi barat daya Masjid Al-Aqsa. Polisi Israel mulai mengizinkan serbuan pemukim Yahudi pada 2013 meskipun kecaman berulang kali dari Departemen Wakaf Islam di Yerusalem. Masjid Al-Aqsa adalah tempat tersuci ketiga bagi umat Islam di dunia. Orang-orang Yahudi menyebut tempat itu Temple Mount dan mengklaim bahwa itu adalah lokasi dua kuil Yahudi di zaman kuno. Israel menduduki Yerusalem Timur, tempat Al-Aqsa berada selama Perang Arab Israel 1967. Rezim Zionis mencaplok seluruh kota pada 1980 dalam langkah yang tidak pernah diakui masyarakat internasional. Astaga, Israel serang Gaza lagi, kerahkan jet tempur. Militer Israel kembali menyerang jalur Gaza Palestina Jumat 2 Juli dini hari. Sumber-sumber milisi Palestina menyebut serangan menghantam beberapa tempat di wilayah tersebut. Ini merupakan eskalasi terbaru sejak gencatan senjata mengakhiri konflik Mei. Namun milisi Palestina menyebut tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Sementara Israel kembali membenarkan penyerangannya dengan menyebut hal itu sebagai balasan balon pembakar yang dilemparkan Palestina. Jet tempur menyerang lokasi yang menjadi tempat senjata milisi Palestina. Ini menanggapi balon pembakar yang ditembakkan ke wilayah Israel hari ini Kamis, kata tentara Israel dalam sebuah pernyataan ditulis AFP. Jet tempur militer menyerang. Kemarin Dinas Kebakaran Israel mengatakan balon pembakar Gaza memicu kebakaran kecil di wilayah Eskul Selatan, perbatasan kedua wilayah, namun api cepat dikendalikan. Api itu kecil dan tidak berbahaya, kata Dinas Kebakaran setempat. Tidak ada indikasi langsung mengenai kelompok milisi Palestina yang bertanggung jawab atas peluncuran balon tersebut. Perang terjadi antara milisi Palestina dan tentara Israel di jalur Gaza Ramadan lalu.